Jadi antara pakar Panci dan Ketua Bara JP. Bagaimanakah keseruannya? Mari kita saksikan video berikut ini. Jasa sekolah itu memang menarik, karena kan sudah ada gugatan perdata, diajukan oleh Pak Subhan, SHMH, ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, di situ memang menarik, karena kan sesuai dengan Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 dan sesuai dengan peraturan KPU, minimal kan SMA. Nah, sekarang kita lihat ijazah SMA-nya Gibran itu mana. Itu aja, udah. Jadi kalau ijazah SMA-nya nggak ada, kan dia katanya dalam berkas yang ada, ini berkas resmi loh ya, yang diajukan ke KPU, udah dipegang oleh Pak Subhan, itu dia hanya 2 tahun bersekolah di yang namanya Orchard Park Secondary School, ya, OPSS, itu 2 tahun. Ya, kemudian setelah itu nggak ada ijazahnya di situ. Kalau ada, buktikan ijazahnya. Itu nggak ada. Tiba-tiba dia kemudian ke UTS, ke University Technology of Sydney. Jangan dibayangkan UTS itu dia masuk institut. Enggak, itu hanya kayak kursus. Itu hanya program matrikulasi, namanya INSERS. Dan itu dituliskan dalam lampirannya itu ada 3 tahun. Padahal enggak, dia tuh hanya 6 bulan di situ. Itu ada buktinya, dia hanya 6. Dan kok pegang bukti itu? Pegang. Dan kok tiba-tiba Dirjen Dikdasmen, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Menengah, itu mengeluarkan surat penyetaraan setara dengan SMK. Ini kan dagelan Sri Mulat gitu. Jadi artinya program INSERS kayak kursus, misalnya kita kursus di salah satu kursus masuk perguruan tinggi lah atau matrikulasi, tiba-tiba dapat ijazah SMK gitu. Itu ini tahun kan berapa? Aneh, 2006. Dan itu baru penyetaraannya itu tahun 2019. 13 tahun sesudahnya. Ini kan guyonan lagi nih. Apa-apa nih ijazah tahun 2006 disetarakan 2019. Ini pasti ada yang aneh atau pasti ada sesuatu. Mas Roy harus dengar juga ya. Pertama, ada adigium yang berlaku bahwa fitnah dan kebohongan yang terus-menerus direproduksi, diulang-ulang terus-menerus, itu diyakini oleh orang-orang tidak terdidik sebagai sebuah kebenaran. Nah, ini yang kita takutkan. Mas Roy terus mereproduksi hal-hal seperti ini, itu masyarakat suatu saat akan yakin apa yang disampaikan Mas Roy, padahal itu semua kebohongan dan fitnah. Saya mau mengatakan begini. Pertama, soal kasus ijazah Mas Gibran ya. Mas Gibran itu sudah melewati 2 kali pendaftaran kontestasi pemilu. Ketika menjadi wali kota Solo lewat verifikasi KPUD. Masuk menjadi calon cawapres melewati verifikasi KPU pusat. Nah, kemudian di Undang-Undang Pemilu nomor Undang-Undang nomor 7 2017 pasal 169 yang tadi coba diintrodusir oleh Mas Roy itu, bunyinya itu salah satu ayat di situ bahwa persyaratan menjadi capres dan cawapres adalah minimal tamatan SMA, madrasah, dan yang disederajatkan. Nah, Mas Gibran ini lulus SMA dari Singapura ya, dari Orchard Park Secondary ya. Ada suratnya nggak? Ada. Mas Gibran sudah tunjukkan ketika pendaftaran dan itu sudah dijawab dengan Mas. Tidak ada. Itu sudah dijawab oleh anggota KPU, saya catat namanya waktu itu 2002 itu oleh Idam Holik. Bohong bahwa sudah diverifikasi masuk. Makanya diketukkan palu persyaratan itu. Kemudian jadi gini, coba baca baik-baik pasal 169 Undang-Undang 2017 itu syarat minimal. Sementara Gibran itu memasukkan lulusan sarjana dari UTS di Sydney, Australia. Itu SMK. Dengar dulu, itu sarjana ya. Jadi begini, memahami hukum itu ketika syarat minimal terlampaui, maka yang berlaku itu adalah syarat maksimal. Artinya gini, syarat minimalnya di aturan itu minimal SMA. Masuk itu ijazah SMA dan ijazah sarjana. Nanti saya terangkan kalau boleh pegang. Pokoknya Anda mau bilang bahwa itu udah nggak perlu lagi dipermasalahkan soal ijazah itu. Dari sisi itu administrasi dan aturan undang-undang semua sudah dilewati secara baik dan terverifikasi secara ini salah besar. Bung Roy. Salah besar. Ada surat keterangan, ini ada buktinya. Nomor 9149 DDIKS 2019 yang menerbitkan surat penyetaraan yang disebut UTS tadi, yang katanya di S1, itu bukan S1, itu kursus setara matrikulasi masuk ke perguruan tinggi dan dia tidak lulus. Loh, kok nggak lulus? Ada ijazahnya kok. Loh, ijazahnya mana? Nggak ada. Loh, udah ditunjukin oleh Mas Gibran. Tidak. Mas Gibran tunjukin ijazahnya dari Singapura dan dari Australia. Lengkap semua. Ijazah dari Singapura itu ada. MDIS. Itu ijazahnya harusnya MDIS, 2 logo MDIS dan Bradford. Ijazahnya tuh Bradford. Jadi dia salah beli ijazahnya. Loh, kok pokoknya gini ya, salah. Oke, nggak apa-apa. Ini kita tunggu saja nanti pada saat sidang.
Dan pada saat sidang perdata, kalau pengadilannya benar dan jujur sekali lagi, dia tidak akan meng-NO-kan. Siapa tahu dia kalau nggak berani dia NO. Tapi yang jelas apa? Oke. Biar publik tahu, Mas. Biar masyarakat juga tahu bahwa ini bodong semua. Nah. Ini surat keterangannya tuh juga aneh. Boleh saya jawab? Gitu. Mengatakan biarlah proses hukum yang kita ikuti. Nah, saya mau bilang gini. Akademik kok hukum. Laporan ijazah Gibran ini sudah dilaporkan di PT Tun oleh Pak Suban yang kembali melaporkan di di perdata ini kan. Aha. Di laporan di Tun itu ditolak, dismissal. Ngerti nggak Karena Mas Roy lewat. dismissal? Karena Dismissal itu lewat karena pertama waktunya. nggak memenuhi persyaratan. Iyalah. Jadi Tunggu aja syarat-syaratnya itu nanti. nggak terpenuhi. Tunggu nanti. Yang kedua, nggak ada bukti, nggak ada data, nggak ada dokumen. Makanya ditolak oleh Ya, PT sekarang Tun. kita support datanya. Tunggu, yang kedua, dismissal itu karena sudah daluarsa juga, waktunya sudah lewat. Nah, makanya itu. Pertanyaan Tun, kenapa Anda nggak mempersoalkan ketika itu diproses di KPU Pusat saat mau mencapres cawapres ketika itu? KPU itu Makanya nggak semua verifikasi. syarat dokumen nggak dipenuhi, syarat waktu sudah lewat, ditolak. Menjadi dismissal oleh Tun. Ya. Sekarang cari-cari jalur gimana caranya membuat keributan lagi di publik, masuk lagi ke perdata. Alasan kalau daluarsa menurut ini. Anda- Mas Gibran udah berkali-kali ngomong di media loh. Bahkan dikutip oleh Kompas.com. Mana Di sekarang podcastnya Najwa Shihab mengatakan, Mas Gibran bilang, ya udah, kalau mau ditunjukkan silakan. Tunjukkan. Tantangin saya. Tunjukkan. Ya, Bu, lo Dan siap Mas untuk ditunjukkan itu ya? Tunjukkan dan kita siap, periksa. Mas Gibran udah jawab, Ijazah saya itu siap bikinan mana? menunjukkan. Bahkan Gitu. ketika ada diskusi waktu itu mempertanyakan ketika masih cawapres. Nanti kita periksa. Ada yang nanya, ya silakan kalau mau saya tunjukin. Oh, iya. Ya ada yang berani datang minta kan. enggak, Bung kita Roy, periksa. Ada kesiapan di situ. Oh, sangat. Ayo Bung tunjukkan. Dan ya ketika ditunjukkan tuh dengan hanya para wartawan, dan itu memang ini sedikit lebih maju daripada ayahnya ya. Kalau ayahnya kan dipotret wartawan aja nggak berani. Kalau ini oke lah berani dipotret. Tapi begitu dipotret, kita tahu lah ijazah itu banyak. Kalau kita googling tuh banyak nemu di fakedocument.com, ketemulah ratusan ijazah kayak gitu. Tapi intinya gini, saya nggak mempermasalahkan yang fake dokumen. SMA-nya saja, ini 2 penyetaraan ijazah itu yang dari Ditjen Dikdasmen itu aja udah aneh. 13 tahun baru disetarakan. Kemudian setelah itu yang disetarakan, yang target universitas disetarakan setara dengan SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Apa-apaan gitu. Yang disetarakan juga UTS, bukan yang dari Singapura, yang dari Orchard Park Secondary School itu. Orchard Park Secondary School itu saya tahu persis ya. Itu dia tuh ketika Gibran masuk, itu baru setahun sekolahnya, Mas. Dan itu bahasa pengantarnya Mandarin. Gibran bisa nggak bahasa Mandarin? Nah, ini masalahnya adalah karena itu yang perspektif lagi. Anda udah harus Itu kebohongan semua itu, Mas Roy. Jadi oke, sekarang ilmu dibalas dengan ilmu, dan itu akan kita terbitkan buku lagi nanti. Nih gimana? Apakah akan ada langkah hukum berikutnya nih? Nah, jadi gini, ini itu yang saya bilang tadi. Mas Roy ini kan jagonya soal membangun opini-opini yang selalu Ini fakta, Mas, bukan selalu opini. membangun fitnah dan kebohongan. Enggak. Karena gini, yang paling punya diskresi dan kewenangan menurut undang-undang untuk menginterpretasi ijazah itu sah atau tidak dalam kontestasi pemilihan itu adalah KPU. KPU diberi Enggak, kewenangan KPU nggak diberi kewenangan oleh undang-undang lihat saja untuk KPU itu. menyeleksi secara administrasi dokumen-dokumen itu memenuhi syarat apa enggak. Dan KPU gugat di tingkat juga KPU. Solo ketika maju menjadi calon wali kota, dan KPU di tingkat pusat ketika maju menjadi cawapresnya Nanti Prabowo, KPU digugat juga. itu sudah mengatakan, termasuk Pak Prabowo kan tamatnya dari luar, sama. Oh, Pak Prabowo itu lain. tamat dari luar. Lain. Nah, Kalau Dan Pak itu Prabowo sama enggak. disahkan oleh Enggak. KPU pusat. Kalau Pak Prabowo Pak Prabowo dan Gibran sah menjadi Enggak, calon. Enggak ada Singkat yang masing-masing. menggugat ketika Oke, itu. singkat masing-masing. Atas omongan Mas Roy ini mungkin dari teman-teman relawan Bisa masuk ke proses hukum. Bisa berimplikasi hukum. Bagus. Dapat. Anda mau adukan? bagus. Kita lihat perkembangan ke Ayo depan adukan. kan. Kita lihat, bongkar semua kepalsuan kami ini ijazahnya bukan Gibran. orang yang suka Oke. membangun fitnah dan kebohongan, tetapi begitu Ya. Mas Roy gagal membuktikan Oh, apa enggak, yang udah dituntut, berhasil. maka itu implikasi Ijazahnya hukum bisa Jokowi terjadi, udah Mas. berhasil. Anda di Itulah perdebatan panas antara Roy Panci dan Bung David. Yang dimana Roy Panci ini saya kira hanya ingin terus eksis di media dengan membawa nama keluarga Pak Jokowi untuk mendapatkan panggung eksistensi.